Pemirsa selamat malam, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan saya Rini Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa sidang perdana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam pembacaan surat dakwaan, terdakwa Syahrul didakwa melakukan pemerasan 44,5 miliar untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta dua anak buahnya, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, dan mantan Direktur Alat Mesin dan Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebut ketiga terdakwa bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat Ekselon 1 beserta jajaran Kementan RI. Syahrul menggunakan uang haram yang diterimanya untuk keperluan pribadinya, di antaranya keperluan umroh, keluar negeri, dan membeli kado undangan. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Intinya saya akan ikuti semua proses hukum. Dan kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima apa yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus School Serpong, polisi telah memeriksa 17 orang saksi, mulai dari korban, terduga pelaku hingga pihak sekolah. Meski demikian, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Proses hukum kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus School Serpong hingga kini masih terus berjalan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Tangerang Selatan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Hingga kini total sebanyak 17 orang telah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, mulai dari korban dan orang tuanya, para terduga pelaku, hingga pihak sekolah Binus School. Meski demikian, polisi belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus ini karena masih dalam proses penyidikan. Sampai dengan saat ini masih menunggu konfirmasi dari pihak penyidik. Yang jelas saksi-saksi tersebut pihak-pihak yang diduga terlibat. Ketika dia di bawah umur akan didampingi oleh orang tua ataupun ada yang membawa PH. Sementara itu, polisi pun masih menyelidiki adanya dugaan keterlibatan alumni dalam kasus bullying yang menimpa siswa SMA Binus School Serpong ini. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap penyanyi dangdut koplo asal Sragen, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi. Tersangka yang merupakan warga desa Celep, Kedawung, Sragen diduga sengaja melakukan pelecehan karena pengaruh minuman keras. Pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap penyanyi dangdut yang viral di media sosial akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya di Duku Tanjung RT 012 Desa Celep, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah. Pelaku kini mendekam di dalam penjara dan melanggar pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Penyanyi tersebut merasakan telah dilecehkan sama seseorang dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen. Dan alhamdulillah tadi malam pada hari Senin sekitar pukul 22 orang tersebut bisa kita amankan dan dibawa ke Polres Sragen. Sebelumnya, video penyanyi dangdut asal Sragen yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan dari seorang pria viral di media sosial. Korban yang tengah menyanyi sempat berusaha mencegah pelecehan tersebut dengan mendorong pelaku. Namun pelaku malah melakukan pemukulan ke arah wajah penyanyi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Menyatroni sebuah kantor, dua pencuri motor operasional kantor di Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam CCTV.
Pelaku menggunakan dorongan kaki untuk mematahkan kunci stang motor dan keluar dengan cara didorong. Dari rekaman CCTV, pelaku berboncengan motor terlihat mondar-mandir di depan sebuah kantor di Jalan Ganggeng, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak berselang lama, pelaku langsung berhenti dan masuk ke dalam halaman kantor. Satu pelaku mengincar motor yang diparkir dan mematahkan kunci motor dengan cara mendorong dengan kaki, lalu kabur dengan hasil curiannya. Diketahui sebelumnya, pelaku pernah melakukan percobaan pencurian motor meski sudah merusak rumah kunci motor, namun gagal dibawa kabur. Karyawan kantor sudah melaporkan pencurian motor ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan motif penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur diungkapkan oleh pengacara keempat tersangka. Para tersangka mengaku memukuli korban lantaran korban susah dinasehati untuk sholat berjamaah. Kasus tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur, Bintang Balkis Maulana, masih terus menjadi perhatian publik. Sebelumnya polisi menetapkan 4 orang tersangka yang semuanya merupakan santri. Kini pengacara keempat tersangka mengungkapkan motif penganiayaan diduga karena kesalahpahaman. Para tersangka memukuli korban lantaran emosi melihat respons korban yang dianggap kurang menyenangkan saat ditegur karena tidak mengikuti sholat berjamaah. Keempat tersangka memukuli korban selama 3 hari berturut-turut, mulai dari Selasa, Rabu, dan Kamis hingga akhirnya korban meninggal. Karena Bintang itu bilang ke orang tuanya bahwa dia sakit itu disuruh kerja. Padahal itu tidak begitu. Jadi dinasihatinlah oleh si anak ini bahwa jangan ngomong yang nggak benar gitu ya. Sama Bintang nggak ikutan sholat jamaah. Kemudian sempat juga Bintang itu melotot. Nah, jadi akhirnya emosi dan itu dipukul. Ia menambahkan para tersangka mengaku menyesal dan merasa bersalah lantaran tidak menduga akibat pukulan mereka menyebabkan Bintang terluka hingga meninggal dunia. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hampir mencapai 1 miliar. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di kawasan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan membakar habis seluruh bangunan rumah. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 1 rumah hingga menimbulkan percikan api dan merambat ke bangunan lainnya. Alhamdulillah ini cuman ke rumah bersebelahan ya, kebetulan itu 2 rumah 1 pemilik. Untuk perambatan ke rumah yang lain alhamdulillah tidak terjadi, kita lokalisir. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir sampai mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Akibat hujan deras selama 3 jam lebih, membuat sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande, Permai, Serang, Banten terendam banjir. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi lantaran buruknya drainase. Hujan deras yang mengguyur daerah kawasan perumahan Cikande, Serang, Banten selama 3 jam lebih membuat sejumlah ruas jalan di daerah tersebut terendam banjir. Meski ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm, namun banyak warga yang mengendarai kendaraan tetap nekat melintas banjir sehingga sejumlah kendaraan mengalami mogok. Selain itu sejumlah toko terendam banjir sehingga barang seperti sepeda listrik ikut terendam. Menurut warga, banjir akibat hujan deras sudah menjadi langganan.
Selain curah hujan yang tinggi, banjir yang merendam daerah itu juga disebabkan buruknya saluran drainase sehingga pembuangan air hujan tidak lancar. Banjir besar ya? Lumayan. Sering banjir, Pak? Kalau hujan gede, punya banjir. Kalau bisa sih soalnya dibenerin aja. Jadi biar lancar lagi. Sampai kalau ini kalau udah lihat ini yang buat air bukan tapi jalannya nggak. Warga berharap agar pemerintah setempat memperbaiki drainase di wilayah tersebut yang menjadi salah satu penyebab datangnya banjir. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Kawanan monyet ekor panjang menyerang permukiman warga di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski tidak merusak, warga khawatir monyet-monyet akan menyerang anak-anak mereka. Kawanan monyet berjalan di atas atap rumah warga di Kelurahan Lebak Gede, Kota Bandung, Jawa Barat. Monyet-monyet juga berjalan di atas kabel listrik untuk mencari makanan di kawasan tersebut. Diduga monyet ekor panjang tersebut kelaparan hingga keluar dari habitatnya untuk mencari makan ke rumah-rumah warga. Kemunculan kawanan monyet tersebut membuat warga terganggu dan resah karena dikhawatirkan menyerang anak-anak mereka. Warga berharap Diskar PB Kota Bandung secepatnya dapat menangkap gerombolan monyet. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri sembako murah di tengah guyuran hujan. Sembako murah seharga Rp100.000 per paket tersebut diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kantor Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Jakarta. Antrean yang didominasi emak-emak ini terjadi di depan kantor Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Mereka rela antri di tengah guyuran hujan demi mendapatkan paket sembako murah dalam operasi pasar yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Paket sembako murah berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir dan tepung terigu dijual seharga Rp100.000 per paket. Warga mengaku merasa terbantu bisa mendapatkan sembako dengan harga murah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok terutama beras. Sangat membantu sekali, apalagi sekarang kan beras lagi pada mahal, Pak. Ya alhamdulillah deh. Sering-sering deh. 100.000 dapat beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula pasir sekilo, terigu sekilo. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ikut memantau pelaksanaan sembako murah menyebut selain bentuk kepedulian Pemprov DKI kepada masyarakat di tengah tingginya harga bahan pokok di pasaran, operasi pasar juga menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran jelang Ramadan. Kepedulian pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh stakeholder yang ada di Jakarta agar bisa menstabilkan harga. Berikutnya memasuki bulan puasa, bulan Ramadan yang setiap tahunnya kebiasaan harga sedikit naik. Ini kita bisa membantu Pemda untuk masyarakat bisa mendapatkan sembako murah. Warga berharap operasi pasar murah dapat terus digelar mengingat harga bahan pangan yang terus meroket. Dari Jakarta Pusat, Ranistan Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan warga Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur harus berdesakan untuk mendapat kupon pembelian beras murah dari Bulog Mojokerto. Ya karena stok beras murah terbatas, banyak warga yang didominasi ibu rumah tangga hingga lansia akhirnya tidak mendapat kupon. Warga kecewa karena telah mengantri sejak pagi di kantor Kelurahan Kedundung namun tidak mendapatkan kupon. Selain beras murah seharga Rp51.000 untuk 5 kg, Bulog juga menjual komoditas lain dengan harga yang lebih murah. Termasuk telur, bawang merah, dan bawang putih. Operasi beras murah digelar di setiap kelurahan dan warga harus menunjukkan kartu identitas untuk mendapatkan kupon.
Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Warga menuding KPU sengaja mengulur-ulur waktu hingga pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah batal digelar. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan bermula saat puluhan warga yang baru saja tiba berusaha menerobos blokade aparat untuk memaksa masuk ke dalam kantor KPU. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Massa meminta penjelasan terkait batalnya pemilihan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu yang seharusnya digelar pada 24 Februari lalu. Mereka curiga ada upaya kecurangan oleh KPU dengan sengaja mengulur-ngulur jadwal PSU. Kami mencium adanya upaya terselubung yang dibangun oleh KPU, di mana sebetulnya sudah ada rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU. Namun tindakan yang diambil oleh KPU rasanya mengulur-ngulur waktu sampai akhirnya batas waktu yang menurut peraturan perundangan 10 hari itu akhirnya PSU batal. Sementara itu, Ketua KPU Buton Tengah berdalih pembatalan PSU terjadi karena keterlambatan pengiriman logistik serta tahapan selanjutnya yang belum siap. Setelah kemudian kita lakukan rapat pleno, kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara, DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI. Massa mengecam pembatalan PSU yang dilakukan KPU Buton Tengah dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Pemberian jenderal bintang kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan. Sebelumnya Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat tersebut berpangkat Bintang 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain menambah dalam luka para korban penculikan 1998, pemberian pangkat kehormatan tersebut juga dianggap telah mengkhianati reformasi. Mengecam pemberian jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo. Yang pertama, bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi di Nawacita, di mana dia akan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kami mengecam dan kami mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian ini. YLPHI dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membatalkan pemberian pangkat penghargaan tersebut dan menagih janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dengan menyeret dan mengadili para aktor intelektualnya ke meja hijau. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya sebagai presiden.
Massa juga menuntut turunkan dan stabilkan harga sembako, serta turunkan biaya pendidikan dan kesehatan. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta melakukan unjuk rasa di depan gedung UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Massa berjalan di sepanjang Jalan Pemuda sembari melakukan orasi dan berhenti di depan gedung UNJ. Adapun tuntutan yang mereka suarakan diantaranya turunkan Presiden Jokowi, turunkan dan stabilkan harga sembako, serta turunkan biaya kesehatan dan pendidikan. Kampus itu dia harus bersuara yang benar. Dia harus menikmati kebebasan akademik, kebebasan intelektual. Karena mereka ini adalah anggota dari masyarakat ilmiah. Tugasnya tidak lain, mencari kebenaran ilmiah. Jika melihat di depan matanya ada masalah, dia harus bersuara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Setelah dimulai sekitar 15 menit, rapat pleno harus diskors dikarenakan Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional pada Rabu 28 Februari yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Rapat pleno yang baru berjalan sekitar 15 menit harus diskors dikarenakan Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapatkan panggilan sidang dari DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Dan oleh karena itu kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertuju harus menghadiri sidang. Ketua KPU Hasyim Asyari dan semua anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan hari ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU dan jajaran komisioner KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan komisioner KPU ke sidang DKPP, rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 ditunda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jakarta, Putu Bagus, Indra Purnama, iNews melapor. Pemirsa, naik motor trail menjelajahi Bukit Girimaya dan Pantai Padi yang ada di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung memang menantang dan juga mengasihkan. Begitu juga yang dilakukan Albert Sultan dan Vina Philip yang merasakan sensasi trek motor yang beragam. Bolehlah. Tapi kali ini kita nggak cuma berduaan aja. Kita bakal ditemenin sama komunitas trail di Bangka yang bakal ngajak kita terabas sungai dan bukit di sini. Ini yang gue suka dari Adventure Bird. Trek yang kita lewatin benar-benar beragam. Nggak cuma tanah merah kayak di sirkuit, tapi kita juga diajak bejegas di jalur bebatuan sampai jalan setapak. Kayaknya faktor dehidrasi yang bikin gue tiba-tiba jatuh pas lagi asik bejegas. Untung ada yang gercep, a.k.a. gerak cepat nolongin lu ya, Vin ya? Izin, jangan kepleset. Lagi.
Sembari Vina ngumpulin tenaga lagi, gue dan anak trail Bangka lainnya mau coba trek ke puncak bukit nih. See you on top guys! Beuh! Geber terus! Sekarang gue ngerti kenapa tadi Vina sempat kesulitan naklukin trek ini. Asli, jalur bebatuan dan jalan setapak yang sempit beneran bikin trek ke puncak bukit ini susah banget. Ini yang menarik dari perjalanan kita Tradikers. Jatuh bangun saat di perjalanan sampai menghadapi rute yang masuk kategori medium ekstrim akhirnya terbayar saat kita ada di puncak. Tradikers, akhirnya kita nyampe juga di puncak Bukit Grimaya. Di sini kita langsung bisa melihat indahnya kota Pangkal Pinang, Tradikers. Ikutin kita terus hanya di Travel Addict. Puas menikmati pemandangan dan udara sejuk di puncak bukit, sekarang kita lanjut ke titik terakhir perjalanan kita di Pantai Pasir Padi. And finally, titik akhir perjalanan kita bersama komunitas trail Bangka di Pantai Pasir Padi akhirnya sampai juga. Akhirnya tuntas nih trail adventure kita kali ini Tradikers. Kalau mau tahu keseruan gue dan Albert mengeksplor Bangka, makanya pantengin terus Travel Addict tanpa batas. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.